Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, akhirnya kail yang dilempar oleh Farhad Abbas itu kena sahabat. Artinya umpan yang dilempar itu dimakan juga oleh ikan. Dan itu kelihatan dari pernyataan salah seorang pengacara TIPA Usia ya, atau dokter TIPA, yaitu Pak Taufik yang ada di Solo. Dalam pernyataannya terkait dengan paparan Farhad Abbas yang membicarakan soal adanya hubungan gelap antara RH dan TT, itu akhirnya kemudian memaksa Pak Taufik ini mengeluarkan tutorial. Jadi dia mengeluarkan tata cara untuk menanggapi pernyataan daripada Farhad Abbas dan menyarankan agar pihak yang disebut inisialnya, karena Farhad tidak menyebut nama langsung, itu tidak perlu komentar itu, dan bahkan menganggap bahwa Farhad Abbas ini bukan siapa-siapa. Padahal seharusnya, kalau saya punya saran ya, karena sesungguhnya posisi ini betul-betul posisi yang sangat sulit bagi orang-orang yang disebut inisialnya di dalam video itu, dan juga semua orang sudah tahu siapa yang dimaksud oleh Farhad Abbas. Hanya saja kan secara normatif, karena orang bicara hukum, ya pasti dia berupaya bagaimana supaya dia tidak kena delik. Tapi secara substansi semua orang tahu siapa yang dimaksudkan itu. Oleh karena itu saran saya, kebalikan dari Bung Taufik, seharusnya orang-orang yang disebut inisialnya, karena pasti dia juga tahu diri. Apalagi ini kan menurut Bang Farhad, ini informasinya dari Responsia Nipar, artinya valid ini informasi. Ya harusnya mereka menanggapi. Dan sekali lagi, kalau perlu laporkan ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, supaya betul-betul rumor ini betul-betul valid. Apakah ini hanya sekedar isu untuk meredam Roy dan Tipa, atau memang ini adalah sebuah fakta dan kenyataan. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara, coba kita dengarkan dulu bagaimana tutorial yang disampaikan oleh Pak Taufik ini. Ini dia sahabat. Kalau seseorang bekerja tidak memakai surat kuasa kan jadinya seperti Farhad ya. Akhirnya menebar fitnah kemana-mana. Maka hari ini kuliah singkat pagi ini aku akan memberi tips singkat ya. Bagaimana menyelesaikan dalam tanda kutip orang-orang seperti Farhad Abbas ya. Jadi kalau lihat videonya tayang di mana-mana, terutama YouTube-nya, itu channelnya kecil, masih berapa itu subscribernya, di bawah 30.000 kok. Tapi itu kan impact-nya dahsyat ya. Cuma begini, saya memberitahu nama-nama orang yang disebut di situ. Satu, Anda tidak perlu melakukan klarifikasi karena dia menyebut inisial ya. Terus yang kedua, Anda juga tidak perlu menunjuk seseorang sebagai kuasa hukum. Kenapa? Karena itu juga belum peristiwa hukum. Nah, bagaimana menjadi peristiwa hukum kalau dia sudah menyebut nama, menyebut peristiwa, menyebut tempat, berarti menyebut kejadian. Anda boleh menanggapi, dan yang menanggapi saran saya jangan orang-orang yang disebut di situ, ya. Kenapa? Karena dia baru inisial. Kalau dia terang menyebut, silahkan ditanggapi, tapi yang menanggapi harus seorang advokat, lawyer. Jadi jangan kalian tanggapi sendiri. Siapapun nama kalian yang disebutkan di situ tidak perlu menanggapi, karena itu tidak level begitu ya. Jadi kalau Anda mau head to head dengan Farhad, menanggapi gosipnya, menanggapi rumornya, menanggapi isunya, menurut saya itu sesuatu yang sangat tidak penting sekali. Justru akan meninggikan nama Farhad. Lalu catatan kedua, makin menguatkan bahwa Farhad ini sebenarnya nobody, bukan siapa-siapa ya. Karena dia memakai cara seolah-olah dia mewakili Presiden ke-7 Pak
Joko Widodo. Jadi saya meyakinkan itu tidak mungkin itu ya. Karenanya berseliweran video YouTube tidak usah ditanggapi. Dia tidak menyebut jelas kok inisial kok. Ya. Dia tidak menyebut inisial dengan singkatan nama dan tidak mendeskripsi tentang siapa orang itu. Jadi tidak ada alasan untuk ditanggapi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan ya bagaimana tutorial yang disampaikan oleh Pak Taufik. Kelihatan sekali bahwa dia mau meredam isu terkait soal hubungan gelap ini dengan cara tidak menanggapinya. Kan dia ini adalah pengacara Dokter Tipa kalau tidak salah ya. Nah, sementara ini sudah sangat booming sahabat. Susah sekali dibendung. Terutama YouTuber-YouTuber yang memang besar. Dia punya subscriber, besar penontonnya. Itu betul-betul sangat barbar menyebarkan informasi ini. Kalau saya kan masih terukur ya. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah persoalan pribadi yang sebenarnya memang tidak enak dibahas. Makanya kita harus berhati-hati karena ini soal aibnya juga orang kalau benar ya adanya. Tetapi sekali lagi sebagai manusia yang bermedia sosial tentu kita punya tanggung jawab moral memberikan masukan kepada RH ataupun TT yang dimaksudkan oleh Bang Farhat Abbas ini agar satu-satunya cara untuk bisa permasalahan ini sebenarnya redup. Tidak ada pilihan lain selain untuk mengomentari ini. Jadi kebalikan daripada Pak Taufik. Kalau Pak Taufik kan berharap ini diabaikan saja, padahal semakin diabaikan itu semakin memberikan ruang tanda tanya besar bagi publik. Makanya dari awal saya bilang di video sebelumnya juga saya sampaikan bahwa untuk meredam ini satu-satunya cara, karena ini adalah SK-STR yang diberikan oleh Farhat Abbas, bahkan bukan lagi SK-STR ya, SK mati memang, maka harus di-SK balik. Ya caranya dilaporkan ke polisi, hanya itu caranya bos. Nah, cuma memang pastikan bahwa memang Anda tidak terlibat. Pastikan bahwa Anda tidak terlibat, karena kalau Anda terlibat bahaya kalau misalnya ada rekaman memang yang sudah dipegang oleh Farhat Abbas yang diambil dari responsia Nipar. Itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi ini memang pisau bermata dua sahabat. Dia maju kena, mundur kena. Kalau dia tidak ketanggapi ya jangan salahkan netizen kalau berpikir bahwa ternyata ini memang benar adanya. Apalagi kalau misalnya inisial yang dimaksud itu adalah Repli Harun, Erhaya, dan TT itu Tipausia. Itu yang dimaksudkan memang benar-benar memiliki rekaman sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Farhat Abbas. Ngeri bos. Apalagi kedepannya kita akan lihat bagaimana eksistensinya, apakah dia masih akan sering tampil atau bagaimana, karena ini pasti sangat berpengaruh. Kalau orang punya rasa malu, pasti dia tidak akan mau tampil lagi nih bicara. Dan jangan-jangan memang kubu Pak Jokowi atau Bang Farhat Abbas menginginkan hal tersebut. Karena kita tahu bahwa Repli memang dalam setiap perdebatannya itu lebih banyak kekonyolan yang ditampilkan ya. Tidak rasional sekali. Pernyataan-pernyataannya tidak standar sebagai seorang ahli hukum tata negara. Kalau ahli pidana kan memang bukan, jadi wajar kalau misalnya dia bermasalah atau kurang memahami hal tersebut. Tapi kadang-kadang memang nyeleneh pernyataannya dan lebih banyak berargumentasi liar untuk menanggapi setiap pembicaraan-pembicaraan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan bahkan kalau kita mendengar pernyataan-pernyataannya lebih dominan menginginkan kasus ini tidak disidangkan. Makanya dulu kenapa Repli Harun bernafsu sekali ada RDP di DPR, memanggil Pak Jokowi dan seterusnya supaya memperlihatkan ijazah aslinya, supaya nanti katanya kalau sudah diperlihatkan di sana kasus ini tidak lanjut disidangkan, case close di situ. Nah, itu targetnya untuk membebaskan Dr. Tipa dan Roy Suryo. Nah, tapi hari ini semua sudah jadi bubur, sudah terlanjur masuk, dan saya yakin
Pak Jokowi juga sangat berharap kasus ini bisa disidangkan agar namanya bersih. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.